Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semuanya insyaallah. Ya. Semangat ya, baik, semangat ya belajarnya. Materi kita yang sebelumnya ya, karena kita sedang membahas tentang larangan bagi wanita ya, haid dan nifas ya, saat haid ataupun saat nifas. Yang pertama ada tentang larangan sholat ya, lalu nanti larangan tentang berpuasa, larangan menyentuh mushaf dan lain-lain. Hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang larangan bagi wanita yang sedang haid atau nifas itu permasalahan dengan tilawah Al-Quran ya, artinya membaca Al-Quran ya. Di sini termasuk salah satu larangan ketika wanita sedang datang bulan atau sedang nifas ya. Jumhur ulama, mayoritas maksudnya jumhur ulama itu terdiri dari madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali ya, sepakat atas haramnya wanita haid melafazkan Al-Quran khususnya dengan niat untuk tilawah. Ingat, dengan niat untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran maksudnya ya. Namun ulama dalam madhab Maliki memang nanti akan sedikit berbeda ya, karena kita akan membahas pendapat daripada jumhur ulama madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tentang larangan seorang wanita yang sedang nifas atau haid untuk tilawah Al-Quran ya. Yang disebut dengan tilawah itu ya, artinya dia di situ membaca ya, talaffuz bil lisan ya, atau melafazkan dengan lisan dan mengeluarkan suara ya, bacaan Al-Quran tersebut ya, walau tanpa melihat ataupun memegang mushaf. Apalagi memegang mushaf, ini larangan berat ya. Namun ketiga madhab yakni dari jumhur ulama tadi, Hanafi, Syafi'i, Hambali, karena Maliki nggak masuk ya. Nah, memang sedikit berbeda ya dalam memberikan ukuran ya, atau parameter detailnya tentang mengharamkan ya ketika seorang wanita ini melafazkan Al-Quran ketika sedang datang bulan atau sedang nifas. Nah, dalam mazhab Hanafi ya, kita pilah-pilah dulu ya. Artinya nih dalam jumhur ulama itu yang tiga madhab tadi yakni Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu punya parameter tersendiri ya dalam mengukur ya, seberapa jauh sih gitu kan, seberapa jauh sih keharamannya seorang wanita ini tidak boleh atau haram dia membaca ya, talaffuz bil lisan atau tilawah Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau di dalam mazhab Hanafi sendiri, wanita haid dilarang melafazkan Al-Quran atau talaffuz bil lisan Al-Quran tersebut, ayat-ayat Al-Quran itu ya, hanya sebagian dari potongan ayat itu sendiri ya, yang sekiranya merupakan susunan kalimat yang difahami ya oleh kita. Namun jika hanya membaca mufradatnya saja ya, mufradat itu maksudnya kosakata ya, itu tidak dilarang ya. Begitu juga jika membaca dengan niat berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa meniatkan untuk membaca Al-Quran, artinya niat zikir, doa dan sebagainya masih dibolehkan gitu ya. Nah, kebolehan ini hanya berlaku jika ayat tersebut bernuansa doa. Misalnya kayak Rabbana atina fid dunya, itu kan doa itu yang sumbernya dari Al-Quran, tapi kan tujuannya bukan tilawah, tapi tujuannya berdoa. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Ini pendapat dari madhab Hanafi dulu kita bahas ya. Tapi jika ayat tersebut secara jelas tidak mengandung unsur doa atau zikir, maka haram untuk membacanya menurut madhab Hanafi. Dan dalam madhab Hanafi juga dibolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan haid bagi seorang pengajar ya.
Artinya dia seorang guru di situ. Dengan syarat dia harus mengeja perkata. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kamu akan melaksanakan salat, itu maksudnya di situ. Karena nanti dia perkata, ya, dia perkata nanti diperbolehkan walaupun dia seorang guru. Misalnya saya sekarang sedang ngajar kan, nah saya ini lagi ngajar, lalu saya ingin menjelaskan salah satu ayat sebagai dalil hujah kita di situ, misalnya ngambil dari nasnya dari Al-Quran gitu. Maka kalau dalam kondisi saya haid atau nifas, menurut mazhab Hanafi ini saya harus bacanya terpotong. Misalnya saya mau angkat dalil tentang wudu, misalnya kan rukun wudu, ya, dalam suratul Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu akan mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, misalnya gitu kan, itu terpotong maksudnya, ya, kira-kira bisa difahami ya. Akhirnya dipotong-potong ya, jangan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Enggak boleh. Karena itu satu itu. Yang dimaksud di sini adalah dipotong-potong ya. Nah, itu dikhususkan untuk pengajar. Kalau bukan guru enggak boleh ya. Dengan syarat harus seperti tadi mengejak perkata. Nah, adapun misalnya doa kunut, zikir-zikir dan doa-doa lain nih tidak diharamkan untuk dibaca. Siapa tahu untuk mengajarkan doa kan, doa-doa masnunah misalnya. Ya tujuannya untuk berdoa gitu ya. Nah, maka As-Sarasi di sini dalam kitab Al-Mabsut juga beliau menjelaskan ya statement dari madhab salah satu ulama madhab Hanafi di sini ya. Walaysa lil haidi massul mushafi wala dukhulul masjidi wala qira'atu ayatin tammatun minal Qur'an. Jadi seseorang yang sedang haid ya tidak diperbolehkan memegang mushaf ya, memasuki masjid, membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna ya, kecuali tadi bagi pengajar, itu pun dengan syarat dia bacanya terpotong-potong. Kita lihat pendapat dari madhab Syafi'i. Tolong difokuskan kalau saya menjelaskan tentang madhab Syafi'i ya, karena kita bermadhab Syafi'i, karena nanti dalam praktek amal kita, implementasi ibadah kita nanti mazhabnya Syafi'i kita pakai ya. Adapun mazhab-mazhab yang lain itu sekedar hasanah ilmu kita ya, untuk kita belajar, karena memang di sini kita belajar 4 mazhab. Baik, perhatikan tentang pendapat mazhab Syafi'i di sini. Dalam mazhab Syafi'i, wanita haid diharamkan untuk membaca Al-Qur'an walaupun hanya sebagian ayat. Baik itu diniatkan untuk bertilawah maupun menggabungkan ya, niat berzikir dan tilawah. Karena hal ini ditujukan agar manusia lebih menghormati dan mengagungkan Al-Qur'an. Namun boleh membaca ayat yang berisi zikir dan doa dengan syarat tidak meniatkan untuk membaca Al-Qur'an. Maksudnya begini, ketika kita ingin berdoa ya, itu niat kita itu bukan untuk tilawah ya, tapi niat kita untuk berdoa. Maka harus hati-hati ya, jangan sampai membaca beberapa potongan ayat Al-Quran tapi niatnya tilawah, maka haram menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau tujuannya untuk berdoa tidak apa-apa ya, apalagi kalau lagi ngajar gitu kan ya, karena kita mengajarkan doa-doa masnunah kepada murid-murid kita, maka itu kan tujuannya kita mengajarkan doa kepada mereka, boleh ya. Intinya jangan sampai ada niat tilawah ya. Kalau kita lihat menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab ya, dia ini adalah salah satu ulama kalangan mazhab Syafi'i. Tentang hukum seorang wanita haid membaca Al-Qur'an telah kami sebutkan dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, maksudnya bahwa haram bagi wanita yang haid atau yang sedang nifas itu membaca Al-Qur'an. Begitu juga Imam Nawawi menambahkan lagi di situ ya, ada juga Al-Khatib As-Sarbini ya,
menambahkan di situ. Baik, kita lihat pendapat mazhab Hambali. Wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran, baik itu satu ayat atau lebih. Namun jika membaca kalimat yang merupakan potongan dari satu ayat, maka tidaklah mengapa selama ayat tersebut tidak panjang. Boleh membaca ayat Al-Quran dengan mengeja kata per kata. Artinya gini, tiga madhab ini, madhab Hanafi, Maliki, tiga madhab ini, yakni madhab Hanafi, lalu Syafi'i dan Hambali, itu pendapatnya sama. Kita lihat pendukung dari salah satu ulama madhab Hambali, dari Ibnu Qudamah di sini, dalam salah satu kitab beliau Al-Mughni. Di situ beliau menjelaskan bahwa seorang yang junub, wanita dalam keadaan haid dan nifas, tidak dibolehkan membaca Al-Quran. Haram bagi wanita yang junub, haid, nifas membaca Al-Quran. Ya, satu ayat pun di dalam Al-Quran itu tidak diperbolehkan, namun boleh membaca sebagian potongan dari satu ayat jika tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan selainnya, seperti membaca basmalah, hamdalah dan semua zikir dengan syarat niat tidak membaca Al-Quran. Ya, artinya gini ya, kesimpulan, ya ini kesimpulannya dari ketiga madhab ini, ya, golongan yang mengharamkan wanita yang sedang haid, ya, atau nifas atau junub diharamkan membaca Al-Quran, sama pendapatnya dari madhab Hanafi, termasuk dengan madhab Syafi'i dan Hambali. Ya, kalau niat tujuan untuk tilawah itu walaupun per kata per ayat tetap diharamkan karena niatnya tilawah, ya. Tapi kalau tujuannya untuk zikir atau doa, ya itu dibolehkan. Atau sekedar misalnya menyebutkan perkata saja, maka dibolehkan, misalnya Bismillah, Alhamdulillah, itu boleh, ya. Atau misalnya yang pendek-pendek gitu, apa ya, Astagfirullah, itu kan masuknya ke zikir juga itu, maka boleh, ya. Tapi kalau membaca per ayat, ya, dan tujuannya itu walaupun cuma satu ayat, kalau itu tujuan untuk tilawah, maka diharamkan, tak boleh dalam pendapat jumhur ulama. Kita lihat pendapat madhab Maliki tersendiri di sini, ya, bahwa madhab Maliki ini, ya, membolehkan wanita yang haid atau nifas atau mungkin sedang junub, tapi di situ hanya wanita haid dan nifas, membaca Al-Quran. Adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah membaca Al-Quran dalam keadaan haid, katanya, dan hal ini terjadi dengan sepengetahuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun larangan membaca Al-Quran dikiaskan kepada hukumnya orang yang junub. Dan perbedaan dari keduanya ada dua segi, yaitu kalau junub terjadi karena kehendak yang melakukan. Berbeda dengan wanita haid, maka junub tidaklah selama masa haid. Artinya beda gitu. Kalau junub kan kehendak, maksudnya tuh junub tuh kehendak kita sendiri. Jadi waktu kita untuk mandi itu bisa diatur secepatnya. Tapi kalau haid tidak bisa kehendak kita sendiri, karena tunggu sampai haid selesai baru kita bisa mandi angkat hadas besar, begitu maksudnya di situ. Maka katanya dibolehkan di situ. Tapi tentu dalam mazhab Maliki ini kebolehannya hanya untuk wanita yang memang ngajar, dia punya kepentingan, dia mau ngajar, maka dibolehkan untuk membaca per ayat tersebut gitu. Dan termasuk dengan wanita yang sedang hafal Al-Quran karena dia seorang hafizah. Ini kebolehannya hanya dua itu saja, ya, nggak boleh yang lain. Kalau memang dia seorang hafizah atau seorang guru, maka menggunakan pendapat Hanafi, ya, boleh membaca ayat tersebut untuk menerangkan ke menerangkan ke muridnya tersebut gitu. Nah, pendapat dari Ibnu Taimiyah bagaimana? Ibnu Taimiyah dalam beberapa fatwa banyak, ya, yang serupa dengan para ulama dalam madhab Hambali. Namun dalam masalah ini, hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid, Ibnu Taimiyah berbeda dengan madhab Hambali, ya. Al-Bukhuti menyebutkan dalam kitabnya mengenai pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh Taqiyuddin, ya, Ibnu Taimiyah membolehkan wanita haid membaca Al-Quran jika khawatir hafalannya akan lupa, ya. Jadi ini untuk hafizah, ya. Sama dengan mazhab Zahiri juga memiliki pendapat yang hampir sama dengan pendapat mazhab Maliki.
dan sangat berbeda dengan jumhur ulama. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran secara mutlak. Ini berbanding terbalik ini ya. Ibnu Hazm ini dalam mazhab Zahiri ini banding terbalik sama sekali dengan jumhur ulama, karena menurut mazhab Zahiri sendiri membaca Al-Quran itu perbuatan yang baik dan berpahala katanya ya. Ini pendapat di luar 4 mazhab ya. Baik, selanjutnya larangan bagi wanita yang sedang datang bulan atau sedang nifas, tentang haramnya seorang wanita berdiam diri atau menetap di dalam masjid ya. Jumhur ulama 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat ya, tak ada khilaf di sini bahwa wanita yang sedang haid diharamkan masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalam masjid ya. Dasarnya kita ambil dari Al-Quran di sini ya, ada di surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya, jadi dilarang ya bagi perempuan yang sedang datang bulan atau nifas ya, termasuk juga orang yang mabuk di sini ya. Haram dia masuk ke dalam masjid, berdiam diri dalam masjid ya. Jangan pula menghampirinya juga di situ ya. Menghampiri saya tak boleh di situ tuh ya. Sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali kalau sekedar ngelewatin saja, berlalu gitu ya. Ya, atau mungkin ada hajat ke masjid, misalnya di Idul Fitri ngantar zakat, mungkin itu dibolehkan karena kan tidak berdiam diri di situ. Maksud larangan bagi orang junub pada ayat ini adalah larangan untuk mereka yang berhadas besar ya. Memang di situ tidak disebutkan tentang wanita haid atau nifas ya, karena yang disebutkan di situ adalah wanita yang sedang junub ya. Tapi ulama menafsirkan ayat itu ya, dan orang junub itu juga dikiaskan kepada orang yang sedang datang bulan atau nifas. Jadi sama, karena sama-sama berhadas besar di situ, baik karena habis jima atau haid tadi atau nifas, semua penyebabnya hadas besar itu, maka tetap dilarang untuk berdiam diri dalam masjid. Nah, tentunya larangan tersebut berisi keharaman memasuki tempat sholat yang di dalam hal ini adalah masjid ya. Hal itu juga diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i dengan beberapa hujjah beliau ya. Di sini ada hujjah daripada mazhab Syafi'i. Pada ayat di atas ada lafaz illa abiri sabilin ya, kecuali sekedar berlalu saja. Istilah berlalu di situ tentu tidak tepat kalau dimaknai dengan melakukan sholat sambil lalu, tetapi yang paling mendekati logika adalah berjalan menerobos melalui tempat sholat yaitu masjid. Dan makna ini tentu sesuai dengan penjelasan dalam kitab-kitab tafsir bahwa ada sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang akses jalan keluar masuk rumahnya harus melalui masjid, seperti rumah Ali bin Abi Thalib. Dengan adanya lafaz kecuali bila sekedar melintas saja, maka para ulama memberikan pengecualian ya. Lalu yang kedua ya, hujah dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mendekati sholat. Dalam ayat itu yang kita baca tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz la taqrabus sholah ya, jangan mendekati sholat, yaitu jangan mendekati, maksudnya itu larangan untuk mendekati tempat sholat yaitu masjid ya. Ini ketat, agak sedikit ketat dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau kita yang bermazhab Syafi'i ketika haid jangan coba-coba ya. Kalau ada kebutuhan apapun ya, maksudnya kalau yang urgen baru kita bisa ya lewat ke masjid itu atau datang ke masjid itu. Kalau ndak urgensi nggak usah, diam diri di rumah, karena dalam mazhab Syafi'i sangat ketat ya.
Yang selanjutnya hujah daripada mazhab Syafi'i, sholat itu identik dengan masjid. Alasan lainnya adalah bahwa di masa Nabi, ya, melakukan sholat itu identik dengan datang dan masuk ke dalam masjid. Maka ketika ada larangan untuk masuk ke dalam masjid, bunyi larangannya cukup dengan lafaz, jangan kalian mendekati sholat, yang maksudnya jangan mendekati tempat sholat, artinya masjid itu sendiri, ya. Nah, itu hujah dari mazhab hujah dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang kedua, kita ambil daripada dalil sunnahnya, dari dalil nasnya Al-Qur'an, ya. Haramnya orang yang berhadas besar masuk ke masjid juga dikuatkan dengan dalil sunnah. Ya, di antara lain dari Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La uhillal masjida lihaidin wala junubin." Tidak kuhalalkan masjid itu bagi orang yang junub dan haid, gitu ya. Sebagian kalangan ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Namun sebagian lagi mengatakan hadis ini bukan dhaif. Adapun pendapat yang membolehkan wanita haid masuk ke masjid, mereka mendasarkan mereka mengambil pendapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang membolehkan Aisyah masuk ke masjid meskipun sedang dalam keadaan haid, ya. Beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasul SAW bersabda, Rasul SAW sedang berada di dalam masjid. Beliau berkata, "Hai Aisyah, ya, ambillah pakaianku." Aisyah berkata, ya, "Sesungguhnya saya sedang haid." Beliau berkata lagi, "Sesungguhnya darah haidmu bukan di tanganmu." Ya, kemudian Aisyah mengambilnya. Nah, meski zahir hadis ini seolah-olah membolehkan wanita haid masuk masjid, namun Mufti Kerajaan Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa wanita haid tetap haram untuk masuk ke dalam masjid kecuali hanya lewat saja, artinya ada kebutuhan untuk masuk ke dalam masjid itu, artinya ada kebutuhan mendadak mau ambil apa gitu ya, baru dibolehkan itu. Sedangkan kalangan yang membolehkan wanita haid masuk masjid dan menetap di dalamnya dalam waktu yang lama antara lain pendapat Albani. Baik. Jadi jumhur ulama sepakat, ya, bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid kecuali Albani. Satu orang itu saja, ya, Albani, yang membolehkan perempuan masuk ke dalam masjid. Makanya kalau ada ustazah besok, ya, ketika dia sedang ceramah terus dia ngomong, "Boleh kalian masuk dengar ceramah saya ke masjid," katanya. Pastikan itu pendapatnya Albani itu, ya, bukan pendapat jumhur ulama. Yang kita pakai pendapat jumhur ulama. Baik. Larangan bagi wanita yang sedang haid, ya. Selanjutnya adalah larangan diceraikan. Wanita yang sedang haid haram untuk diceraikan oleh suaminya. Dan dilakukan, kalau andai kata dilakukan juga, ya, artinya di masa haidnya istrinya dijatuhkan, tetap dijatuhkan talak gitu, ya. Maka itu dikatakan tolak bid'ah, ya. Dan tetap juga jatuh tolak, ya. Walaupun tolak bid'ah. Nanti kita bahas di bab munakahat itu, bab bab nikah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsu'in iddata wattaqullaha rabbukum la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة
مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحيث بعد ذلك أمره. Ini surat An-Nisa menjelaskan tentang orang-orang yang menceraikan istrinya, ya, laki-laki yang menceraikan istrinya itu, ya, disuruh untuk menunggu iddah di situ, suruh hitung iddahnya, ya. Kalau dalam masa iddah itu perempuan tak boleh keluar di situ, ya. Karena dia harus izin kalau keluar dari suaminya. Kenapa? Karena dia masih dalam masa iddah. Ya. Itulah hukum-hukum Allah. Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu hal yang baru. Itu tentang larangan menceraikan istri kalau sedang datang bulan. Ya. Secara hukum fikih meski termasuk talak bid'ah dan berdosa, tapi kalau seorang suami terlanjur menceraikan istrinya, ya maka tetap juga jatuh talak di situ. Ya. Suami mentolak istrinya dalam keadaan haid tentu berdosa sebab hal itu termasuk larangan. Tetapi dari segi hukum tolak tetap jatuh tolak sebagai tolak yang sah. Nah, hal ini pernah terjadi pada Ibnu Umar yang ditegur langsung oleh Rasulullah SAW ketika mentolak istrinya dalam keadaan haid. Ya. Selanjutnya, menceraikan istri ketika haid, ya, masih pembahasan larangan wanita tidak diperbolehkan diceraikan dalam keadaan haid, ya. Apabila seorang suami menceraikan istri ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas, maka hukumnya talak bid'i, ya. Artinya tetap jatuh talak walaupun talak bid'i, ya, talak yang diharamkan, ya. Tapi dalam hal ini bila seorang telah terlanjur melakukan, maka ada kewajiban untuk segera merujuk. Itu madhab Hanafiyah mengatakan merujuk istri yang ditolak secara bid'i itu hukumnya wajib. Ya, andai kata sekarang ada seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan itu jatuhnya talak raj'i, maka dalam madhab Hanafi wajib dirujuk. Ya. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak wajib hukumnya, tapi sunnah dia dirujuk. Ya. Ketika jatuh talak bid'i dalam kondisi perempuan ini sedang haid. Sedangkan mazhab Maliki hukumnya mustahab, dianjurkan saja. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala an, di mana beliau itu mentolak istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid, ya. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk segera merujuk istrinya, ya. Lalu yang kedua, menceraikan istri ketika suci setelah disetubuhi, ya. Itu juga termasuk talak bid'i, dan talak 3 sekaligus itu juga termasuk talak bid'i. Tapi pada dasarnya ini semua tetap jatuh talak, ya, walaupun talak bid'i artinya talak yang diharamkan, ya. Baik, selanjutnya larangan bagi wanita haid atau nifas, ya. Selama dalam masa nifas atau haid, yang selanjutnya adalah larangan tentang berhubungan suami istri. Syariat Islam melarang wanita haid untuk berhubungan badan, artinya berjima. Adapun untuk cumbuan dengan menjauhi area tubuh istri yang ada di antara pusar dan lutut itu tidak dilarang. Tapi untuk jima itu yang dilarang, ya. Dalam Islam suami istri tidak perlu menjauhi istri mereka yang sedang haid, ya, dengan cara yang ekstrim, ya, seperti mengangsingkan misalnya seperti Yahudi, ya. Karena Islam, Yahudi, Nasrani itu berbeda, ya. Kalau kita mulai dari Yahudi, kalau Yahudi ketika istrinya sedang datang bulan atau anak perempuannya sedang datang bulan, maka dia diasingkan, ya. Tata cara Yahudi begitu. Bahkan dia merasa jijik dia berdekatan dengan istrinya kalau dia sedang datang bulan, maka tradisinya Yahudi, caranya Yahudi, dia asingkan itu istrinya. Berbeda dengan Nasrani, kebalikan daripada Yahudi. Kalau Nasrani tidak diasingkan tetapi digauli istrinya ketika sedang datang bulan, ya.
yang paling sempurna adalah innad dina indallahil Islam. Agama yang sempurna, yang terbaik di sisi Allah adalah agama Islam. Di dalam agama Islam, ketika istrinya sedang datang bulan, dijauhi, maknanya di situ adalah tidak digauli, ya, hatta yathurna, sampai istri ini suci, artinya mandi angkat hadas besar, baru istri ini boleh digauli, ya. Artinya kita tidak seperti Yahudi atau Nasrani gitu ya, tidak juga menjauhi, karena makanan yang dimasak oleh istri halal dimakan, berdekatan, berpelukan, bercumbuan dengan istri dalam keadaan sedang datang bulan, itu diperbolehkan di dalam Islam, ya. Yang tidak diperbolehkan itu hanya menggauli saja. Nanti setelah dia hatta yatuhurna, dalam Al-Quran itu sampai dia suci, mandi angkat hadas besar, baru boleh digauli. Kira-kira seperti itu. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, dalil keharaman, ya, jima di saat istri sedang haid. Pertama dari Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fatazilun nisa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dalil keharaman tentang wanita yang sedang haid atau nifas itu dilarang digauli oleh suaminya, ya. Nah, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala melarang wanita haid untuk maksudnya dilarang wanita haid itu untuk digauli oleh suaminya. Sampai di situ ada ayat hatta yatuhurna, sampai wanita ini, istri ini bersuci atau mandi janabah, bukan bersuci sekarang sudah haidnya tuntas, bukan, ya. Jangan sampai salah kaprah, ya. Siapa tahu di luar sana ada yang memahami maknanya suci di situ adalah ketika darahnya itu sudah berhenti lalu dia berhubungan suami istri. Tidak, maksudnya di situ hatta yatuhurna di ayat itu, ulama mufassir menjelaskan bahwa sampai wanita ini mandi angkat hadas besar. Kalau darah kita sudah jufuf, udah kering, otomatis kita kan mandi angkat hadas besar, kan? Baik. Jadi maknanya di situ adalah sampai istri ini mandi angkat hadas besar, karena haram hukumnya digauli oleh suaminya kalau dia belum mandi angkat hadas besar, walaupun darahnya sudah berhenti. Itu makna ayat yang tadi, ya. Pun di situ Ibnu Abbas menafsirkan kata hatta yatuhurna di ayat yang kita baca tadi sebagai mandi, ya, bukan sekedar suci dari darah saja, ya. Artinya harus sampai mandi. Baik. Itu dalilnya dari Al-Quran. Sekarang kita melihat dalil dari As-Sunnah. Kita lihat dalil dari As-Sunnahnya. Dalil keharamannya juga disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid, maka beliau menjawab bahwa ini hadis riwayat Muslim. Wan Anas radhiyallahu taala anhu anna yahuda kanat idza habatil mar'atu fihi lam yu'akiluha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asna'u kulla syai' illa nikah. Jadi orang Yahudi, ya, wanita-wanita Yahudi mereka sedang dapat haid, ya. Mereka tidak memberikan makan
ataupun minum pada wanita Yahudi seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena berbeda kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau istrinya haid diasingkan gitu ya, maka mereka tidak memberikan makan dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lakukan segala yang kau mau kecuali nikah. Makna nikah di sini adalah hubungan badan suami istri. Hanya itu larangan ya di dalam hadis tersebut, artinya larangan untuk melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang haid ya, dalam arti dukhul atau penetrasi. Tapi pencumbuan di anggota tubuh selain yang ada di antara pusar dan lutut itu dibolehkan, artinya bersenang-senang itu dibolehkan gitu ya. Dalil tentang boleh bercumbu dengan istri ketika haid ya, ini bercumbu maksudnya itu bukan jima ya, tapi ini bercumbu artinya bersenang-senang ketika istri sedang haid itu boleh. Dalilnya mana? Dalilnya dari hadis muttafaqun alaihi di sini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya berkata bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubassiruni wa anna haidun. Rasulullah SAW menyuruhku untuk memakai sarung, kemudian beliau mencumbuku dalam keadaan haid. Artinya kalau sekedar bercumbu ketika sedang haid itu boleh ya. Cuman yang diharamkan itu adalah jima. Nah, di sini ada 3 poin ya yang perlu digarisbawahi. Pertama, kalau sampai terjadi hubungan seksual, artinya dukhul, artinya jima, para ulama sepakat atas keharuman ya. Yang kedua, kalau tidak terjadi hubungan seksual namun melakukan percumbuan di bawah, maksudnya di bagian yang ada di antara pusar dan di antara pusar istri dan yang ada di bawah lutut, maka para ulama sepakat itu dibolehkan, artinya bercumbu biasa saja ya. Yang ketiga, namun bila tidak terjadi hubungan seksual namun bercumbu area yang ada di antara pusar dan lutut, maka di sini para ulama berbeda pendapat ya. Ini tentang bercumbu di antara pusar dan lutut, artinya mohon maaf mencumbui istri di bagian tersebut gitu ya, artinya area yang keluar darah itu ya. Tentu di situ ada perbedaan ulama di situ ya. Pertama dari madhab Hanafi, ulama dalam madhab Hanafi membolehkan seorang suami untuk mencumbui anggota tubuh istrinya yang ada di antara lutut dan pusarnya. Paham ya, di antara lutut dan pusar ya, maksudnya mencumbui istri di area tersebut gitu ya, selama tidak terjadi hubungan seksual. Namun terkait detailnya mereka berbeda pendapat. Sebagian ulama mazhab Hanafi mengharuskan adanya penghalang saat terjadi percumbuan di area tersebut ya, seperti sarung, kain atau yang lainnya, sehingga tidak terjadi sentuhan langsung, sedangkan yang lain tidak mensyaratkan. Ini mau dibolehkan bercumbu di bagian tersebut, bukan dukhul ya, bukan dukhul. Apa dukhul? Apa itu dukhul? Ya, jima ya. Ini bukan pembahasan tentang jima, tapi bercumbu di antara pusar dan lutut, artinya bercumbu di bagian tersebut, di bagian yang keluar darah itu. Nah, madhab Hanafi ini membolehkan, bahkan sebagian madhab Hanafi, ulama madhab Hanafi pakai hail, pakai penghalang, tapi sebagian juga mengatakan tak perlu pakai penghalang dalam madhab Hanafi, karena hanya sekedar bercumbu saja di situ ya, bukan digauli ya. Menurut Ibnu Abdin ya, salah satu ulama dalam madhab Hanafi, boleh mencumbui istri yang sedang haid di bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut tadi, walaupun tanpa penghalang. Begitu pula dibolehkan mencumbui apa yang ada di antara keduanya, pusar dan lutut tadi, dengan atau tanpa penghalang, walaupun ada risiko terkena darah. Ya, artinya bercumbu saja, bukan dukhul. Ingat, At-Tahawi salah satu ulama yang juga dari kalangan mazhab Hanafi juga membolehkan percumbuan di badan istri ya, yang sedang haid, yang ada di antara bagian yang ada di antara pusar dan lutut tadi. Bedanya Imam At-Tahawi ini mensyaratkan adanya penghalang ya. Intinya di dalam mazhab Hanafi ini ya, antara pakai penghalang atau tidak itu khilaf mereka. Ada sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan pakai penghalang, ada yang tidak mengatakan
tidak perlu pakai penghalang. Kita lihat pendapat daripada mazhab Maliki tentang kasus suami mencumbui istri ketika sedang datang bulan. Bukan didukhul ya, tapi dicumbui. Ya, kalau dukhul beda lagi. Fuqaha ulama fikih maksudnya dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa seorang suami dilarang memegang dan mencumbui anggota tubuh istri yang ada di antara lutut dan pusarnya, ya, selama istri itu sedang haid, walaupun dibatasi dengan penghalang. Berarti di sini pendapat mazhab Maliki berbanding terbalik dengan pendapat mazhab Hanafi. Ya, kita lihat hujjah dari ulama kalangan madhab Maliki datang dari Az-Zarqani, ya, salah satu ulama madhab Maliki. Wa man'ul haidi tumatti'an bima tahta idhara wa huwa ma baina sirratu ya wal rukbatu wa huma kharijani ay annahu yahrumul wat'u wa kadzaltum tumta'u bighairihi fima bainahuma walau 'alal ha'il. Ya, haid itu ya melarang adanya percumbuan, ya, kata Imam Az-Zarqani dalam mazhab Maliki, di bagian yang ada di bawah izar, artinya bawah sarung, ya, tepatnya di bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, artinya bagian daerah yang keluar darah itu, ya, diharamkan terjadinya jima dan termasuk juga percumbuan di area tersebut, ya, walaupun kalau andai kata dia bercumbu pakai penghalang tetap tidak diperbolehkan dalam mazhab Maliki, artinya berbanding terbalik dengan pendapat mazhab Hanafi tadi. Baik, kita lihat pendapat madhab yang kita pakai, yakni madhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para ulama lain dalam madhab ini cenderung mengharamkan percumbuan yang dilakukan oleh suami atas badan istri yang haid di area yang ada di antara pusar sampai lutut, artinya di bagian keluar darah itu, kecuali bila pakai penghalang, ya. Berarti sama dengan pendapat madhab siapa? Hanafi, ya, jeli-jeli sedikit ya. Berarti sama dengan pendapat madhab Hanafi, boleh mencumbui istri itu ketika sedang datang bulan itu di bagian antara lutut dan pusar itu, tetapi pakai hail, pakai penghalang, maksudnya dicumbu aja, bukan dukhul. Hujahnya dalam kitab Al-Imam Syafi'i mengatakan anna lizawji mubsaratal haid idza saddatu alaihi izraha. Suami boleh mencumbui istrinya yang sedang haid bila ia mengikat sarungnya terlebih dahulu. Artinya mananya di situ pakai hail ya, gitu. Begitu juga Al-Khatib Asy-Syarbini berpendapat yang sama, ya. Beliau ini masih Al-Khatib Asy-Syarbini ini salah satu ulama mazhab Syafi'i juga, annahu yahrumu wat'u fi farjiha walau bihailin, ya. Suami haram berhubungan badan di kemaluan istrinya walaupun menggunakan penghalang, katanya, ya. Wal musaratu ma baina surrati wa rukbati walau bil syahwat. Juga tidak boleh mencumbui area yang ada di antara pusar dan lutut walaupun tanpa ada syahwat. Berarti sama dengan pendapat madhab Syafi'i, ya, Hanafi, ya. Karena di dalam madhab Hanafi itu juga sebagian membolehkan tapi dengan penghalang, sebagian juga membolehkan tanpa penghalang, mencumbuinya itu loh. Sama madhab Syafi'i juga di sini sama, ya. Nah, tapi di sini ya lebih detail lagi madhab Syafi'i, ya. Coba kita lihat sangat detail lagi madhab Syafi'i di sini. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan 3 pendapat ulama terkait tentang mencumbui istri, ya, di area antara pusar dan lutut, di antara
maksudnya di area keluarnya darah haid itu, ya. Dijelaskan di dalam kitab Majmu'. Pendapat yang pertama, hukumnya haram, ya. Pendapat yang paling masyhur, ya, di kalangan jumhur ulama, dan pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mereka berhujjah pada firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah ayat 222 itu, ya. Fa'tazilun nisa fil mahid, ya, maka jauhilah istrimu dari tempat keluar darah haid itu, ya. Nah, begitu juga hadis-hadis lainnya, misalnya hadis riwayat Bukhari, ya, aku mandi bersama Nabi Muhammad SAW, kata Siti Aisyah, dalam satu tempat dalam keadaan janabah. Beliau menyuruh saya untuk memakai sarung, kemudian mencumbui saya dalam keadaan haid. Nah, artinya di sini pendapat yang pertama ini haram hukumnya, ya, mencumbui istri dalam keadaan haid. Pendapat yang kedua tidak haram. Ini adalah pendapat beberapa ulama, dan menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, adalah pendapat yang terkuat dari sisi dalil, ya. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika Rasul SAW ditanya tentang hukum mencumbui istri yang sedang haid, beliau dengan tegas menjawab, boleh melakukan apapun pada istri yang sedang haid. Nah, itu dalilnya dari hadis riwayat Muslim, ya. Tapi di sini ada pun hadis yang berisi informasi bahwa Rasulullah SAW mencumbui istri beliau yang sedang haid dengan menyuruh istri memakai sarung. Itu adalah perintah yang bertujuan untuk anjuran saja, istihbab, ya, anjuran, bukan kewajiban. Dan ini adalah istidlal yang menggabungkan antara hadis qauli atau dalil perkataan dari Nabi atau fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Nawawi memberikan catatan pada pendapat kedua ini sebagai pendapat yang paling kuat, ya. Pendapat yang ketiga, bila suami yakin bisa menahan diri untuk tidak melampaui batas, tidak sampai melakukan dukhul kepada si istri ini, ya. Mungkin karena suami memang, ya, lemah syahwat kali kan, ya. Ya, kalau syahwatnya tinggi beda lagi. Dan atau memiliki sifat wara misalnya, ya, maka boleh mencumbui bagian tersebut, ya, di antara pusar dan lutut tadi. Tapi jika tidak yakin maka tidak boleh. Inilah pendapat yang hasan atau pendapat yang baik, ya. Kalau ulama madhab Hambali membolehkan suami mencumbui istri yang sedang haid selama tidak sampai terjadi jima, dan tidak pula diwajibkan menggunakan penghalang, ya. Kita ambil pendapat yang paling hati-hati saja. Walaupun ada pendapat yang membolehkan, walaupun mau pakai hail atau tidak pakai hail, gitu, ya. Karena semua pendapat itu adalah pendapat yang benar dari 4 madhab itu. Nah, kalau kita ingin berhati-hati atau bersifat wara, ya, lebih baik tidak usah mencumbui istri yang sedang datang bulan di bagian area kemaluannya, karena sedang datang bulan. Sedangkan di area lain saja kalau bisa tidak usah dicumbui. Takutnya apa? Takut nanti kebablasan, kelepasan, maka bisa berakibat fatal. Baik, kita selesaikan saja materi tentang larangan bagi wanita haid atau nifas ini, ya. Selanjutnya adalah berhubungan sebelum mandi. Wanita yang sudah suci dari haid tapi dia belum mandi janabah, maka tidak diperbolehkan untuk jima. Sebab syarat untuk berjima tak cukup hanya darah terputus atau berhenti, tapi juga harus bersuci, yakni mandi janabah, ya. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran suratul Baqarah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fatazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di situ kan lihat ada yatuhurna, ya. Ayatnya di situ maksudnya yatuhurna itu adalah sampai dia, perempuan ini, istri ini bersuci. Suci maksudnya ini sampai wanita ini, istri ini mandi angkat hadas besar, ya.
Lalu denda berjima saat haid. Kalau sampai terlanjur dia menjima istrinya ketika sedang haid, maka dia terkena denda kafarah nanti. Ulama sepakat dalam hal ini. Ketika seorang suami istri berhubungan sementara istri sedang dalam keadaan haid, maka ini dosa besar. Tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia harus bayar denda 1 dinar jika itu hubungan tersebut dilakukan di awal masa awal haid, atau setengah dinar jika dilakukan di akhir haid. Kita lihat pendapat madhab Hambali di sini, bahwa keduanya suami istri dikenai denda masing-masing setengah dinar tanpa membedakan apakah dia lakukan awal atau pertengahan. Dalam mazhab Maliki tidak dikenakan denda apapun ya, baik itu untuk istri ataupun untuk suami. Tapi pendapat jumhur ulama, baik dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali ya, karena berbeda sendiri mazhab Maliki tidak ada denda. Tapi dalam pendapat jumhur ulama ada denda ya, 1 dinar atau setengah dinar di situ. Nah, selanjutnya apakah dengan membayar denda lalu dosa terhapus? Belum tentu. Berhubungan suami istri saat istri sedang datang bulan adalah perbuatan dosa besar. Selama keduanya tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut akan tetap melekat pada diri orang tersebut, ya, suami istri itu. Untuk menebus kesalahan tadi tidak cukup dengan setelah bayar denda udah gitu, ya, nggak cukup. Karena nanti dia kedua suami istri ini dia harus minta ampun kepada Allah, sesali perbuatannya sebesar-besarnya, dan azamkan diri untuk tidak melakukan lagi hal tersebut, gitu. Dan teruslah minta kepada Allah agar diampuni. Allahu a'lam bishawab. Jadi kira-kira itu pembahasan tentang larangan bagi wanita haid dalam nifas. Kira-kira ada pertanyaan?